Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar atau seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seorang domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan kisah nyata yang terjadi, yang diliput oleh Lukas. Lukas di dalam kemampuan dia, pendidikan yang dia miliki, selain seorang tabib, seorang dokter, dia juga ikut mendampingi pelayanan Paulus kemana-mana. Dan Lukas
mengikuti Paulus dalam pelayanan. Dia bukan berfungsi sebagai pengkhotbah, tetapi dia membackup kesehatannya Paulus. Dia mengurusi keperluannya Rasul Paulus untuk pelayanan. Jadi dia berfungsi sebagai profesional. Dia memakai profesionalismenya, latar belakang pendidikan untuk melayani Tuhan. Itulah Lukas. Dia mengamati, dia mencari data, dia mensurvei atau research apa yang juga dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka dia tulis Injil Lukas. Hasil dari data yang dikumpulkan oleh Lukas sebagai seorang intelektual, sebagai seorang terpelajar. Jadi di sini penting untuk mencatat. Dari catatan Lukas, maka itu diperlukan setiap manusia dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Kita bersyukur Lukas mencatat. Kemudian dalam pelayanan bersama dengan Rasul Paulus, dia juga mencatat apa yang dikerjakan Roh Kudus, Roh Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui rasul-rasulnya. Dalam kisah pasal 8 ini, Lukas menceritakan tentang satu orang dari Ethiopia. Ya, tidak dicatat namanya, tapi disebut jabatannya. Satu orang dari Ethiopia. Ya, dia seorang sida-sida, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Nah, dia pergi ke Yerusalem karena Yerusalem pada saat itu merupakan pusat ibadah, pusat perkumpulan orang percaya. Ya, dia berjalan dari Ethiopia atau dia naik kendaraan khusus ya, kereta itu dari Ethiopia ke Yerusalem. Dari status orang ini mempunyai jabatan. Dia seorang pembesar, kepala perbendaharaan. Berarti dia dipercaya oleh ratu. Dia betul-betul mempunyai komitmen. Kualitas hidupnya bagus. Hal yang menarik bagi saya, dari sisi profesi orang ini merupakan pejabat, pembesar, tetapi sikap dia kepada Tuhan, betapa ini menjadi satu kesaksian. Dia merasa memerlukan Tuhan. Dia merasa ibadah itu penting, sehingga perjalanan cukup jauh pun dia tempuh hanya untuk beribadah. Ini satu contoh yang bagus, satu contoh yang sangat berbicara. Bukan hanya orang yang tidak punya uang, bukan hanya orang yang sederhana yang memerlukan ibadah, yang mencari Tuhan untuk beribadah, melainkan seorang pejabat, pembesar, bahkan orang yang punya kemampuan, kekayaan pun dia memerlukan Tuhan dan dia beribadah. Langkah yang dia buat begitu bagus, menjadi contoh seorang pejabat, kepala perbendaharaan, toh dia mencari Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Contoh yang sangat bagus sekali
untuk kita teladani. Dia berusaha beribadah, mencari Tuhan dengan waktu, tenaga, dan bahkan juga biaya hanya untuk beribadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya mengamati ini betapa pentingnya beribadah untuk seorang pejabat dari Ethiopia ini. Ini merupakan hal yang sangat dibanggakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah pejabat-pejabat yang sekarang ini merasa perlu beribadah kepada Tuhan? Atau apakah mereka juga merasa penting sehingga berusaha untuk beribadah? Apakah orang-orang yang punya uang, kekayaan, merasa penting untuk beribadah? Dewasa ini perlu dipertanyakan kembali. Mudah-mudahan mereka yang berhasil, punya uang banyak, punya jabatan, punya perusahaan, punya kemampuan finansial, merasa penting untuk beribadah. Dan ini merupakan pokok doa juga. Perlu kita doakan. Karena ada banyak orang. Kitab suci juga menyatakan. Orang tidak perlu ibadah. Kalau kita membaca surat Paulus kepada Timotius, ya, itu jelas sekali. Bahkan ada orang-orang yang melayani pun sudah meninggalkan Tuhan. Di dalam satu tim pelayanan banyak yang sudah berubah motivasi. Bukan untuk Tuhan lagi, tetapi untuk kepentingan diri sendiri dan keuntungan diri sendiri. Sehingga tidak terlalu penting untuk beribadah, apalagi berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Seorang Ethiopia ini, dia merasa penting beribadah. Sungguh-sungguh dia mengerahkan kemampuannya untuk berangkat untuk beribadah. Nah, kitab suci menyatakan dia beribadah tetapi dia belum mengerti. Firman Tuhan yang dia baca pun dia tidak mengerti. Tapi Allah memperhatikan itu. Allah melalui Roh Kudus-Nya berbicara kepada Filipus untuk melayani satu orang ini. Allah menghargai satu orang ini. Allah menghargai pribadi. Kalau saya perhatikan di dalam kitab suci, sorotan mata Allah bukan hanya kepada komunal, tetapi kepada individual. Allah memperhatikan pribadi-pribadi. Setiap pribadi kita dianggap penting oleh Allah. Ada banyak manusia tidak menghargai manusia. Banyak manusia menyepelekan sesamanya. Banyak manusia hanya menghargai manusia lain kalau dia punya sesuatu, kalau dia berhasil, kalau dia punya uang banyak, kalau dia punya harta benda yang banyak. Tetapi Allah menghargai manusia bukan hanya dilihat dari status sosial, tetapi Allah menghargai manusia secara utuh. Allah mengutus Filipus untuk melayani sida-sida ini secara pribadi. Kalau kita melihat Yesus dalam pelayanannya berjalan mencari jiwa-jiwa, bahkan orang gila pun dijamah disembuhkan, akhirnya diselamatkan. Seorang perempuan Samaria, Yesus selamatkan. Yesus layani secara pribadi.
Yesus memberi penjelasan siapa dirinya. Bahkan melalui percakapan dengan perempuan Samaria, Yesus menyatakan sesungguhnya penyembahan bukan di gunung itu, bukan di tempat itu, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu menunjukkan Yesus berbicara secara jelas, secara terus terang hakikat penyembahan. Yesus berbicara pada perempuan Samaria secara pribadi. Dia perhatikan kehidupannya, kesulitan hidup, kebejatan hidupnya pun Yesus tahu. Tetapi Yesus tidak menghakimi perempuan itu, melainkan Yesus membawa perempuan itu untuk percaya kepada Allah, untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Dan ketika Yesus menyelamatkan perempuan itu, dengan penuh sukacita perempuan itu pergi ke kampungnya memberitahukan tentang Mesias. Dan akhirnya banyak orang-orang yang ada di kampung itu di Samaria, mereka pergi datang kepada Yesus, mendengarkan kebenaran firman, dan mereka menyatakan, bukan melalui perempuan ini saja kami percaya tentang Mesias, melainkan kami lihat secara langsung. Jadi Yesus memakai situasi untuk memperhatikan seorang pribadi yang ditunjukkan oleh Yohanes pasal keempat itu. Yohanes menyatakan Yesus melayani secara pribadi ya kepada perempuan Samaria. Lukas menyatakan di dalam Kisah Para Rasul bagaimana Roh Tuhan berbicara kepada Filipus untuk melayani sida-sida secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perhatian Allah kepada kita secara pribadi. Jadi pribadi-pribadi kita, Allah menyatakan sangat berharga. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia secara pribadi-pribadi. Itulah penting sekali pernyataan pribadi, pengalaman pribadi, dan seterusnya. Kita melihat Roh Tuhan berbicara kepada Filipus, lalu Filipus ikut pimpinan daripada Roh Tuhan itu. Di dalam ayat 30 dikatakan Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Di sini kita melihat pentingnya seorang pembimbing. Ya, ada banyak orang ke gereja bersekutu, ada banyak orang baca kitab suci, tapi tidak mengerti. Dan dia memerlukan seorang pembimbing yang sudah melayani Tuhan, yang sudah dijamah oleh Tuhan, yaitu Filipus. Jadi penting sekali untuk seorang Ethiopia mendapat bimbingan. Filipus bertanya, mengertikah engkau? Lalu orang Ethiopia itu menjawab, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Sekali lagi, betapa pentingnya pelayanan pribadi.
Filipus ini di dalam keramaian pelayanannya, tetapi Allah memperhatikan orang secara pribadi. Allah memperhatikan kita secara pribadi. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Lalu ada pertanyaan ayat 34. Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian. Sekali lagi orang Ethiopia ini pembesar, orang yang berhasil dari sisi finansial. Dia merasa perlu untuk mengenal Tuhan. Dia merasa perlu untuk beribadah. Di dalam kekayaan yang dimiliki, dia merasa ada sesuatu yang kurang. Dia harus mengenal Tuhan. Tetapi terbatas. Ketika baca kitab suci, dia tidak mengerti. Ketika dia tidak mengerti, dia tanya kepada Filipus. Namun sebelum dia bertanya, Filipus aktif untuk membangun komunikasi. Dia bertanya, mengerti enggak? Sida-sida bilang, gimana aku bisa mengerti? Kalau enggak ada yang memberi penjelasan. Terjadilah diskusi pelayanan pribadi. Nah, Tuhan memakai Filipus untuk melayani sida-sida secara pribadi. Kalau Tuhan sudah memakai Filipus untuk melayani secara pribadi, bisakah Tuhan memakai kita untuk melayani orang secara pribadi? Siapakah yang mau dipakai Tuhan untuk melayani orang secara pribadi? Kalau Filipus bisa dipakai Tuhan, berarti kita juga bisa dipakai Tuhan. Kalau Tuhan mau. Maukah Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan untuk melayani orang secara pribadi? Ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Segala sesuatu dalam konteks, dalam konsep penginjilan, segala sesuatu yang ada harus dibawa kepada pemberitaan Injil Yesus Kristus. Inilah hikmat yang dimiliki Filipus. Dia memberi penjelasan bertolak dari nas yang ada. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi pemberitaan Injil tentang Yesus itu sangat penting. Dan tidak boleh diganti-ganti. Hikmat Tuhan kepada Filipus memberi penjelasan kepada sida-sida tentang Yesus.
Dampak dari itu kita lihat ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Dan ini menunjukkan suatu pertobatan dari seorang sida-sida ini. Dilayani, dijelaskan secara pribadi, Roh Kudus bekerja kepada sida-sida ini secara pribadi, memberikan pengertiannya secara pribadi, lalu Roh itu menggerakkan sida-sida ini untuk dibaptis. Ingat bahwa baptisan ini merupakan baptisan pertobatan. Gambaran pertobatan. Berarti pelayanan pribadi yang dikerjakan oleh Filipus menghasilkan pertobatan kepada sida-sida ini. Ayat 37 dikatakan, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Artinya, Filipus tidak memaksakan sida-sida itu, melainkan dia berikan kesempatan, dia menghargai pendapat sida-sida itu. Injil Yesus disampaikan, lalu ada respons dari sida-sida ini. Respons ialah pertobatan. Memang kadangkala bisa langsung kita jelaskan Injil kepada orang bisa bertobat, terima Yesus. Ini karena jiwa ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum bertemu Filipus, sida-sida ini sudah disiapkan Allah untuk menerima pertobatan, untuk menerima Injil Yesus. Jadi ibaratnya buah ini sudah matang, tuaian matang, siap dituai. Ada kalanya orang beritakan Injil kepada orang lain menolak. Tetapi tugas sebagai orang percaya harus memberitakan Injil. Apakah diterima atau ditolak? Injil harus diberitakan. Injil itu memberitakan nama Yesus, bukan nama yang lain. Jangan diganti-ganti. Karena nama Yesus itu yang berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Ketika nama Yesus disampaikan, muncul dua hal. Pro atau kontra. Terima atau menolak. Seringkali pemberitaan Injil menjadi samar. Karena yang diberitakan bukan nama Yesus lagi, melainkan sudah diganti. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu sekali memahami ini. Dari peristiwa ini, kita tahu jelas prinsip-prinsip pemberitaan Injil. Roh Kudus menyiapkan orang untuk diberitakan tentang nama Yesus. Oleh sebab itu bagi kita, kalau kita mau menyampaikan berita Injil kepada orang, kita perlu berdoa supaya Tuhan siapkan orang itu untuk mendengar Injil yang kita sampaikan dan untuk menerimanya. Dan itu merupakan pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Kita tidak bisa membuat orang bertobat. Tidak bisa. Kita juga tidak boleh memaksakan orang lain untuk bertobat. Oleh sebab itu, dalam pelayanan pekabaran Injil diperlukan kesabaran, waktu, diperlukan juga tenaga yang cukup, bahkan juga dana yang cukup. Nah, ini yang sering kali membuat orang jadi malas. Karena memberitakan Injil
kepada jiwa-jiwa, hasilnya belum tentu memuaskan. Secara manusia mau melihat hasil, yaitu pertobatan. Padahal bukan hasil yang Allah inginkan, melainkan proses itu. Hasilnya adalah Allah yang kerjakan. Yang menanam dan menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarlah pertumbuhan itu hasilnya Allah yang kerjakan. Kita hanya melakukan proses itu. Filipus memberi penjelasan kepada sida-sida bukan karena kekuatan Filipus sehingga sida-sida bisa mengerti lalu mengambil langkah untuk dibaptis. Melainkan Allah melalui Roh Kudus-Nya sudah mempersiapkan sida-sida untuk menerima pemberitaan Injil dari Filipus secara pribadi. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita melihat akhirnya orang Ethiopia ini dibaptis. Ya, setelah dibaptis, di sini dikatakan Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Nah, saya melihat seperti ini, kenapa Roh Tuhan membawa Filipus untuk pergi sehingga sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Dan dari perjalanan yang dia teruskan itu, dia dikatakan bahwa dengan sukacita. Saya berpikir Roh Tuhan tidak mau sida-sida ini punya ketergantungan dengan Filipus sebagai manusia. Melainkan sida-sida harus mengerti bahwa apa yang dikerjakan ini merupakan cara Tuhan lakukan. Maka dia penuh dengan sukacita meneruskan perjalanan. Ya. Nah, hal yang indah saya lihat, ada ketidaktergantungan kepada manusia. Dalam pertobatan seseorang, itu murni dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, sida-sida bertobat, percaya kepada Yesus, dibaptis. Dan ada perpisahan dengan Filipus. Secara manusia ada perpisahan. Tetapi saya yakin Roh Kudus tetap menyertai sida-sida ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Filipus kembali dalam pelayanan yang sudah ditentukan Allah. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, kembali kita melihat penting sekali untuk beribadah. Penting sekali orang untuk mendengar Injil dan menerima Yesus secara pribadi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, bisa dipakai Tuhan untuk melayani orang secara pribadi. Untuk membawa orang lain datang beribadah. Tolong ingatkan saudara-saudara yang lain agar mereka beribadah kepada Tuhan. Jelaskan kepada mereka betapa pentingnya beribadah. Ada orang yang harus mengeluarkan tenaga, waktu, dana untuk beribadah. Sekarang ini situasi yang ada. Kita tidak perlu pergi kemana-mana, tapi kita bisa menikmati ibadah di rumah masing-masing. Tanpa keluar tenaga yang banyak, tapi bisa beribadah. Ini hanya situasi yang Tuhan izinkan. Tapi saya percaya tidak lama lagi kita bisa beribadah tatap muka. Nah, menjadi pertanyaan, apakah masih tetap punya semangat untuk beribadah secara tatap muka? Menjadi pertanyaan, seandainya ibadah secara virtual saja, orang sudah tidak tertarik untuk beribadah. Bagaimana mungkin kalau ibadah secara tatap muka?
Ini menjadi pokok doa. Jadi pokok doa bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipercayakan Tuhan untuk memberitahu kepada orang lain betapa pentingnya beribadah itu. Ibadah bisa mendatangkan berkat keuntungan. Tetapi juga ibadah itu bukan hanya mendapat berkat dan keuntungan, tapi kita juga bisa merasa cukup dengan apa yang ada. Tetapi yang paling penting dengan beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan, kita dikuatkan secara iman untuk melangkah kehidupan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang lain betapa pentingnya beribadah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami serahkan kebenaran firman yang Hamba sudah sampaikan melalui kisah para rasul ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai setiap kami, mengerti kebenaran firman, melangkah sesuai dengan kebenaran-Mu, mengajarkan orang, membawa orang untuk datang beribadah kepadamu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.